Saya kepingin ngobrol dengan Pak Bupati soal perhutanan sosial. Ya, betul. Ya, karena dianggap bahwa ini menjadi proyek percontohan nasional perhutanan sosial di Lumajang. Ya. Bisa cerita Pak Bupati, apa sih itu perhutanan sosial ini? Ini keresahan yang sama sebenarnya di banyak daerah. Ya. Jadi kan resahnya itu gini, masyarakat itu selalu kejar-kejaran dengan polisi hutan. Betul. Nah, dan masyarakat persepsinya hutan itu miliknya mbahnya. Nah, begitu ditanya yang nanam pohon itu siapa? Ya mbah saya nanam pohon. Nah, sementara perhutani menyampaikan, loh ini iya dulu yang nanam mbahnya, tapi itu program dari pemerintah. Kita dulu bersama-sama bibitnya dari perhutani suruh nanam. Nah, begitu. Nah, cerita begini ini nggak ada selesainya. Yang masyarakat merasa melihat perhutani kok enak sekali nebang pohon dia gitu kan, sementara mereka nggak boleh. Nah, kalau mereka nebang pohon kejar-kejar, kalau bisa ketangkep dulu dilaporkan ke polisi, kan dulu nggak ada kamera kan, mau ditangkap gitu terus kemudian kejar polisi dan diserahkan ke polisi. Akhir-akhir ini beda. Kalau dulu dikejar-kejar, kemudian sekarang di video-video. Jadi orang itu dibiarin motong pohon itu di video. Nah, kalau sudah di video ditangkap, dilaporkan ke kepolisian. Begitu terus. Kalau begini terus, ini pemerintah jadi musuhnya masyarakat. Sekitar hutan, Nah, akhirnya saya berdiskusi dengan berbagai pihak, tercetuslah ide yang itu atas fasilitasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga termasuk perhutani, konsepnya ya perhutanan sosial itu. Nah, konsep perhutanan sosial itu memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengelola hutan. Tapi dengan komitmen tidak boleh motong, tidak boleh nebang pohon semaunya. Dia boleh menanam di bawah tegaan. Nah, pohon gede di bawah tegaan kan bisa banyak yang ditanam, bisa porang, bisa tales, bahkan bisa rumput untuk pakan ternak. Nah, ada salah satu desa di Kecamatan Senduro itu namanya Desa Burno. Burno itu bersebelahan dengan Kandang Tepus. Dua desa ini sekarang menjadi komoditas terunggul di Jawa Timur untuk peternakan sapi perah. Nah, begitu konsepnya di sini ada peternakan sapi perah kan butuh pakan. Nah, pakannya dari mana? Ya nanam tadi itu. Nanam rumput itu. Rumput tadi itu. Dengan ternak sapi perah, dia setiap hari yang menghasilkan income ekonomi. Susunya diperah, ada KUD yang kerjasama dengan kemitraan dengan pihak swasta. Sudah, ini dapat hasil, dapat hidup hari-hari, uangnya dapat. Nah, jadi tidak lagi mikir nebang pohon. Ada lagi misalnya dampaknya dari sekian banyak peternakan sapi perah. Kotorannya bisa jadi biogas. Nah, di Burno itu 4 rumah itu satu biogas. 4 rumah satu biogas. Satu biogas gede gitu mereka buat, dan masing-masing rumah sudah tidak perlu lagi beli kompor, tidak perlu lagi beli gas. Karena kompor gasnya tinggal disambungkan dengan konsep biogas yang sudah dibangun itu. Gerakan ini itu dimunculin pertama kali kapan? Ini mulai berkembang menjadi tema besar itu setahun 2019. Oh, tadi sebelum pandemi ya? Ya, sebelum pandemi. Sudah mulai digerakkan, kemudian dikembangkan tidak dari sektor internal kehutanannya, tapi dikelola berkelanjutan dengan eksternalnya, misalnya soal interkoneksi pariwisata. Karena hutan itu ada banyak sisi dimensi kepariwisataan dan destinasi yang bisa dikelola, maka itu juga menjadi hub, menjadi penghubung dari berbagai potensi tadi itu. Kalau ada satu lahan yang itu menjadi destinasi kepariwisataan, orang bisa jualan susu, susu yang sudah dikemas. Orang bisa berwisata peternakan, memerah sapi, memerah susu. Orang bisa menikmati keindahan lingkungan alamnya yang itu bisa menghasilkan produk-produk UMKM tadi itu
muter di situ ekonominya, terjual di situ misalnya. Kulinernya juga jalan. Nah, itu yang kemudian tahun 2020 mulai ada pengembangan di sektor-sektor yang lain. Dan itu apa benar ini menarik perhatian World Bank terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan hutan sekaligus memanfaatkan hutan sosial? Betul. Benar? Ini yang konsep yang menyatukan solusi atas persoalan yang ada. Ada banyak masyarakat yang di tepian hutan itu identiknya selalu miskin. Nah, selalu kurang mendapatkan akses ekonomi. Hari ini kita sebagai pemerintah itu kan menyelesaikan problem yang sekiranya begitu kita satu sentuh saja itu persoalan bisa diselesaikan, banyak dampaknya. World Bank itu punya cara pandang yang mungkin tidak apple to apple dengan negara lain, tapi bahwa ini menjadi daya tarik baru tentang konsep ekonomi yang real nyata ada di masyarakat. Jadi kemarin dialog saya begini dengan World Bank itu, kalau ternyata konsep perhutanan sosial ini menjadi siklus baru dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan jadi ide baru dalam pemenuhan permodalan ekonomi sekaligus bahan baku ekonomi. Nah, ini bisa menjadi kekuatan daya tahan ekonomi yang luar biasa. Nah, karena itu Pak Bupati mengharapkan apa peran dari atau bantuan atau involving dari World Bank kepada proyek? Pertama saya sampaikan bahwa kami butuh infrastruktur dan akses yang kami terfasilitasi kemudahannya. Jadi mudah orang datang ke Lumajang, itu penting bagi kami. Nah, begitu orang datang ke Lumajang itu mudah, maka sektor-sektor tadi itu bisa menjadi lebih ada percepatan potensi yang untuk supaya penumbuhannya cepat. Jadi bantuan diperlukan akses untuk orang mudah datang ke Lumajang ya. Orang mudah datang ke Lumajang. Dan harapan saya sampaikan, saya benar butuh dunia investasi, dunia usaha, tapi saya berkeinginan untuk dunia investasi, dunia usaha yang nanti yang hadir di Kabupaten Lumajang itu ada keberpihakan melibatkan masyarakat yang juga tetap tumbuh ekonominya. Ada sebuah upaya pasti ada hambatan. Betul nggak? Nggak mungkin mulus lah. Apa yang hambatan awal-awal ketika proyek ini? Apa hambatan paling krusial? Begitu mulai tumbuh 2019, kita 2020 sudah mulai merencanakan beberapa tahapan, COVID lah. Mengoptimalkan di sisi orang datang tidak mungkin. Ekonomi itu salah satu teorinya orang kumpul. Tidak ada kumpul waktu itu. Kemudian begitu nggak ada kumpul, daya beli turun. Nah, begitu daya beli turun, ya sudah. Sambil bertahan saja waktu itu. Dan bersyukurnya di sisi selain soal aspek kepariwisataan tadi, ada daya tahan yang kuat, yang itu menjadi nilai positif dari perhutanan sosial. Susu itu nggak turun loh konsumsinya. Oh, tetap ya? Waktu itu. Ada atau tidak ada pandemi, oke ya. Dan ini yang perlu saya sampaikan secara faktual ya. Begitu orang punya mungkin 2-3 ekor sapi, 4 ekor sapi. Begitu dia perputaran ekonomi 4 ekor sapi ini tumbuh, pasti perbankan akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan permodalan baru. Dia bisa nambah bibit sapi yang lain. Nah, begitu akumulasi perputaran ekonominya semakin besar, hasil semakin besar. Dan itu tadi disebutkan krusial poinnya adalah pandemi. Lalu dia mulai rebound lagi itu kapan? Sebenarnya 2021 sudah. Oh, 2021. Ya, di akhir itu ya. Di akhir itu sudah mulai rebound. Kemarin yang tutup di beberapa akses kepariwisataan sudah mulai tumbuh, sudah mulai buka. Nah, kena problem lagi, PMK, penyakit
mulut dan kuku. Ya. Nah, itu banyak sapi yang waktu itu meninggal. Ya. Nah, itu yang bagi masyarakat di sekitar program perhutanan sosial itu lebih terdampak PMK berbanding COVID. COVID ya? Iya. Karena langsung ya. Langsung mati. Penghidupannya mati lah. Iya, mati. Nah, itu nggak bisa diperah. Ya, Susunya nggak bisa diperah. Ya. Nah, makan terbatas karena dikasih makan juga mulutnya sekarang berair. PMK itu mulai sekarang sudah mulai banyak sembuh. Sekarang sudah proses vaksin. Jadi dari sisi kondisi saat ini mulai ada pengembalian komoditas sebagaimana waktu normal dari sisi antara masyarakat yang ada di sekitar hutan, yang beternak itu, maupun yang dari sisi sektor pertanian yang lain yang ada di sekitar kawasan hutan. Nah, sekarang habis PMK, lalu tiba-tiba ada krisis karena perang Ukraina Rusia. BBM naik semua lah. Ya. Dari 7.000 jadi 10.000. Ya. Ngena nggak sama teman-teman yang ada? Kalau yang di perhutanan sosial sih tidak ya. Tidak ya, karena kehidupan yang sudah terbangun itu antara income dengan operasional keseharian hidupnya itu masih pada posisi dia tidak terganggu. Nah, sektor yang terganggu tentu adalah ya perdagangan, ya pasti terganggu. Yang membutuhkan sektor transportasi yang utama, misalnya. Apalagi jasa transportasi pasti terganggu di situ. Kemudian hasil pertanian yang mereka bikin kan harus diangkut pakai alat transportasi. Kan ada mekanisme kemitraan. Nah, soal posisi ada pengaruh pasti ada pengaruh. Tapi bahwa pengaruh itu tidak menjadi signifikansi yang dominan terhadap dampak hasil ekonominya itu. Nggak amat lah ya, tapi nggak amat.